Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Maba'ad. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat Allah hingga detik ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kemudian selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah bagi kita. Baik, kemudian yang sama kita hormati Ibu Pembimbing, Ibu An-Nur Hayati, SPD, MPD. Kemudian yang sama kita, yang kami banggakan, rekan-rekan seperjuangan sekalian. Baik, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 itu beranggotakan 3 orang. Pertama, saya sendiri, Doni Rezeki. Kemudian yang kedua, Dahlia Anggraini. Kemudian Fadilah. Baik. Adapun untuk topik kita pada hari ini yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Untuk topik pertama itu akan saya sampaikan sendiri. Organisasi dan lingkungan. Lingkungan organisasi dikelompokkan dalam 3 jenis. Ya. Yang pertama itu lingkungan internal organisasi. Yang kedua itu lingkungan eksternal langsung. Kemudian yang ketiga itu lingkungan eksternal tidak langsung. Lingkungan internal organisasi merupakan kekuatan yang ada di dalam organisasi itu sendiri dan dapat dikontrol secara langsung oleh manajemen. Sedangkan lingkungan eksternal langsung merupakan kekuatan-kekuatan ataupun lembaga yang berada di luar organisasi. Kemudian lingkungan eksternal tidak langsung merupakan lingkungan yang berpengaruh tetapi secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, komponen-komponen lingkungan organisasi. Yang pertama, internal organisasi. Komponennya pemimpin, komisaris, manajer, pengurus, dan anggota. Sedangkan komponen pada eksternal langsung, itu ada kompetitor, partnership, klien, sampai pemerintah. Sedangkan di eksternal tidak langsung, itu ada kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, demografi, dan teknologi. Selanjutnya lingkungan organisasi dibagi menjadi 2. Ada organisasi sistem tertutup, di mana organisasi sistem tertutup ini membatasi diri dari interaksi dengan lingkungan luar organisasi. Nah, jadi keputusan yang dihasilkan adalah dari pimpinan, ya, yang biasanya itu kaku dan cenderung merugikan bagi bawahan karyawannya. Yang kedua, yaitu organisasi sistem terbuka, nah, di mana organisasi sistem terbuka ini memiliki tingkat interaksi yang tinggi, ya, di dunia ataupun di lingkungan luar organisasi, ya, terhadap dunia atau lingkungan luar organisasi, membuat organisasi lebih aktif dan dinamis dalam menyikapi perubahan. Selanjutnya lingkungan dan organisasi bisnis. 1. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Kedua, lingkungan internal organisasi. Yang ketiga, lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya, organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya
organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan sekitar organisasi. Pada praktiknya, perusahaan barangkali perlu memikirkan untuk merekrut tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat di sekitar perumahan tersebut beroperasi. Selain sebagai penanggung jawab sosial, juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Organisasi tidak dapat mengabaikan bahwa mereka merupakan bagian dari lingkungan. Selanjutnya, lingkungan internal organisasi. Yang termasuk dengan lingkungan internal organisasi, yang pertama itu pemilik organisasi. Pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide maupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua, tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Kemudian yang ketiga, para anggota atau para pekerja. Dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian. Yang keempat, lingkungan fisik organisasi. Organisasi memiliki sumber daya yang tidak hanya orang-orang, tetapi juga sumber daya uang, financial resource, sumber daya alam atau natural resource, maupun sumber daya informasi, informasi resource. Baik, selanjutnya, lingkungan eksternal organisasi. Perusahaan menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Yang termasuk lingkungan mikro perusahaan adalah pelanggan atau customer, kemudian pesaing, kompetitor, ya, pemasok atau supplier, dan terakhir adalah partner strategis atau strategi partner. Yang termasuk makro perusahaan adalah regulator, pemerintah, dan masyarakat. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Dahlia Anggraini. Kepada Dahlia kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya organisasi. Nah, membahas tentang pentingnya budaya bagi organisasi. Nah, budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut kan kegiatannya. Nah, faktor penentu terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalankan oleh organisasi itu sendiri, kegagalan maupun keberhasilan. Nah, kenapa budaya organisasi itu bisa terbentuk? Nah, adapun tahapan pembentukan budaya organisasi itu sendiri. Yang pertama, pada awal berasal dari filsafat pendiri organisasi. Kemudian filsafat ini akan menentukan penyaringan karyawan yang sesuai dengan filsafat dari pendiri organisasi. Yang kedua, eksplisit dari proses seleksi adalah untuk mengidentifikasi
dan mempekerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi. Yang ketiga, dengan tindakan manajemen puncak, apa yang dikatakan maupun bagaimana mereka berperilaku, eksekutif senior menegakkan norma-norma yang mendasar ke bawah sepanjang organisasi itu. Yang keempat, sosialisasi merupakan proses yang mengenalkan para karyawan pada budaya organisasi yang ada. Nah, ada tahap proses sosialisasi ini. Yang pertama, tahap pra-kedatangan. Waktu pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum karyawan baru bergabung. Yang kedua, tahap keterlibatan, di mana tahap ini seorang karyawan baru menyaksikan seperti apa sih sebenarnya organisasi itu dan mengadaptasi ke bawah harapan dan kenyataan dapat berbeda. Yang ketiga, tahap praksis. Nah, tahap di mana seorang karyawan baru berhubungan diri pada pekerjaan, kelompok kerja, dan organisasi. Nah, berikut kita dapat melihat bersama-sama bagian budaya organisasi. Dari bagian yang pertama yaitu organisasi yang dijumpai, lalu terbentuknya kriteria seleksi. Di kriteria seleksi ini berhubungan dengan dua, yaitu manajemen puncak dan sedangkan manajemen puncak berhubungan juga dengan sosialisasi, barulah terbentuknya budaya organisasi. Nah, selanjutnya kita tentang karakteristik budaya organisasi itu sendiri. Mengambil risiko. Nah, ini merupakan proses pemanfaatan atau pembaruan menciptakan satu hal yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, keberanian mengambil risiko di sini berarti berani rugi, mengambil keputusan, berani mengalah, berani menahan diri, tidak mengambil uang perusahaan. Di sini yang nomor 2, perhatian yang rinci. Yang rinci ini diharapkan kepada karyawan dapat memperlihatkan dan perhatiannya yang rinci. Yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil dan pada manusia. Berorientasi pada hasil artinya bertanggung jawab pada tugas-tugas yang telah diberikan dan telah dibebaskan. Dan berorientasi pada manusia yaitu kepedulian kepada karyawan. Yang keempat, stabilitas dan agresivitas. Stabilitas yaitu kemampuan sebuah organisasi dalam menghidup diri atau merendam tekanan dari gangguan luar. Selanjutnya, membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Pertama yaitu komunikasi, yang kedua motivasi, yang ketiga karakteristik organisasi, yang keempat proses-proses administrasi, 5 gaya manajemen. Selanjutnya, kita melihat adanya budaya kuat versus budaya lemah. Nah, apa kan budaya kuat dan budaya lemah ini? Yang pertama kita akan membahas itu budaya kuat. Budaya kuat merupakan organisasi nilai-nilai kunci dipegang teguh dan diikuti secara luas. Budaya kuat ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap karyawan. Dan organisasi menjelaskan secara terperinci hal-hal yang penting dan tidak penting dalam perusahaan tersebut. Karyawan dalam budaya lebih berkomitmen serta kinerja organisasi yang tinggi. Bagaimana juga dengan budaya lemah? Budaya lemah merupakan organisasi nilai kunci tidak diharuskan untuk dipegang teguh dan diikuti secara dan mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap karyawan. Organisasi tidak menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tidak penting dalam perusahaan tersebut. Serta karyawan memegang komitmen dan kinerja organisasi yang relatif kecil. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dahlia. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Kepada Intan,
kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan perusahaan. Sebuah perusahaan perlu memahami lingkungan internasional, terutama jika perusahaan tersebut beroperasi dalam jangka waktu panjang, di mana perubahan ke arah kompetensi global akan semakin dirasakan sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Selanjutnya, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama yaitu kegiatan ekspor, import, pasar produk atau produk market. Yang kedua yaitu lisensi. Yang ketiga yaitu partner strategis. Yang keempat yaitu investasi langsung, diantaranya melalui berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu kontrol dalam perdagangan internasional, yang kedua yaitu komunitas ekonomi internasional, yang ketiga yaitu perbedaan budaya antar negara. Yang pertama yaitu kontrol dalam perdagangan internasional. Kadangkala lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Di dalam perdagangan internasional, ada dua jenis kontrol perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh beberapa negara, yaitu yang pertama kuota atau pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional. Yang kedua yaitu tarif atau pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun diimpor. Selanjutnya yang kedua yaitu komunitas ekonomi internasional. Di dalam ekonomi internasional terdapat beberapa kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, organisasi NAFTA, AFTA, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan budaya antar negara. Di dalam perbedaan budaya antar negara, biasanya perusahaan perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda, apalagi di lingkungan internasional, maka perusahaan perlu mengetahui bagaimana cara beradaptasi dan mengetahui kebiasaan masyarakat di tempat negara yang berbeda. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Intan atas pemaparannya. Baiklah rekan-rekan, itulah hasil dari diskusi kami. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada masukan, kritik, dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Ya. Mungkin itu saja dari kami, dari kelompok 1. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.